A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Orang asing tidak diterima di sini. Orang asing membawa petaka di sini. Mereka harus pergi atau mati dalam pelarian. Fajar dan Nia terpaksa bersembunyi di desa yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. Desa yang tersembunyi di hutan Purbalingga. Orang-orang di desa itu begitu aneh, apalagi aturan yang mereka terapkan. Kalau kau mau hidup, tulikan telingamu dan butakan matamu dikala hujan datang. Berpura-puralah kau sudah mati, sebab desa ini adalah desa orang mati. Kaki Nia sakit, lecet dan tergores. Salah satu sandalnya hilang entah kemana. Namun ia tak peduli. Demi nyawanya berlari dengan kaki telanjang pun tak masalah. Dadanya sesak, napas memburu, adrenalin meningkat. Rambut yang tadinya dikunci rapi kini berantakan, jatuh menghalangi pandangan. Ia tak sempat membetulkan, lebih sibuk menyibak semak belukar yang harus dilalui demi terbebas dari bahaya yang mengejar. Nia tak sendiri. Seorang laki-laki menyertai gadis itu. Penampilannya tak lebih baik. Baju sobek, celana kotor, kaki telanjang. Memar juga menghiasi tangan, pundak, pipi, dan tubuhnya. Darah kering yang membekas di dahi menjadi hiasan kerupawanannya. Keringat bercampur debu membanjiri tubuhnya. Terasa lengket dan kotor. Hampir 1 jam mereka tak berhenti berlari. Hutan telah mereka terobos. Dari semak satu ke semak yang lain. Dari bawah pohon satu ke bawah pohon yang lain. Hingga tubuh mereka tergores ranting, kaki tertusuk kerikil. Semua tak dirasakan. Mereka terlalu takut untuk berhenti, bahkan sekedar menengok ke belakang. Sesaat kemudian, lelah mulai menghampiri. Nia yang sudah tak tahan telah menyerah. Tubuhnya ambruk, kerongkongannya terasa kering. Udara seakan habis tersedot dari paru-paru. Haus mendera. Namun, apa daya, mereka tak membawa apa-apa. Sebotol air pun tidak. Aku gak kuat lagi, Mas, katanya di sela napas yang putus-putus. Jangan berhenti di sini. Kita cari tempat berlindung dulu. Sang kakak menarik lengannya, memaksa untuk berdiri. Darah keluar dari kaki Nia yang tak bersandal. Gadis yang memakai kaos berpadu overall denim bertali putus. Gadis yang memakai kaos berpadu overall denim bertali putus satu itu mencoba melangkah. Namun, gagal. Kakinya seolah mati rasa. Mas gak akan ninggalin kamu. Janji satu-satunya keluarga yang tersisa. Mas Fajar duluan saja, ujar Nia. Gak mau, tolak Fajar menyeret adiknya. Pokoknya, Mas gak akan membiarkanmu ditangkap para keparat itu. Mereka gak akan menangkapku, kata gadis bermata hitam kelam itu. Target mereka cuma kamu, Mas. Salah. Suara Fajar terdengar muak. Kau yang telah membawaku keluar. Itu artinya kau juga menjadi target mereka.
Kau akan dihukum jika tertangkap. Nia tak bisa membantah. Benar apa yang dikatakan kakaknya. Kini status mereka sama. Target kematian. Memikirkan tentang hal itu membuat semangatnya pulih. Ia menegakkan punggung, menyeret kaki, memaksa untuk melangkah demi ditopang Fajar. Nia bergerak. Sesungguhnya mereka tak tahu kemana arah akan menuntun. Bahkan tak tahu di mana mereka berada. Daun, ranting, semak dan pohon terlihat sama saja. Jelas mereka tersesat. Meski begitu, mereka tak peduli. Terbebas dari orang yang sedang memburu mereka saja sudah syukur. Tentang bagaimana cara untuk keluar dari rimbunnya hutan akan dipikir nanti. Sebuah gua terlihat mengintip di balik tanaman merambat. Tempat yang sangat pas untuk bersembunyi. Fajar menyeret adiknya ke sana, berlindung di lebatnya daun. Dia menundukkan Nia di ceruk sempit, dekat mulut gua. Ia juga melindungi sang adik dengan membelakanginya, lalu mengumpulkan daun-daun untuk menyelimuti tubuhnya sendiri, seperti lakon dalam film-film tentara yang sedang berperang. Suara gerutuan, sumpah serapah, dan teriakan terdengar. Fajar menoleh ke tempat adiknya, menempelkan telunjuk ke mulut. Nia yang menangkap isyarat itu, mematuhinya tanpa protes. Sesaat kemudian, seorang lelaki memakai jaket kulit dan celana jeans hitam berhenti di depan gua. Kepala pelontos, kulit hitam bagi daging yang terlalu lama dipanggang. Pandangan tajam diimbangi tubuh kekar membuatnya terlihat sangar. Tangannya besar berbonggol, bahunya kokoh dan kuat. Siapa saja yang tak sengaja menyenggol akan kehilangan kontrol. "Brengsek!" serunya kesal. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebatang rokok dari bungkus, menyulut, kemudian menghisap kuat-kuat, lalu menghembuskannya. Asap pekat keluar dari mulut dan hidung, mengubah udara jernih menjadi keruh. Seorang yang lebih kecil datang. Sambil terengah-engah, ia membungkuk, mengatur napas. Pakaiannya hampir sama dengan laki-laki kekar tadi, jaket kulit dan celana jeans. "Kemana mereka?" tanya laki-laki kecil itu. "Gak tahu," jawab si kekar marah. "Jaga satu orang aja gak becus." "Bukan salahku kalau mobilnya selip," kata si kecil membela diri. "Bagaimana sopirnya?" tanya si kekar. "Parah," jawab si kecil. "Tapi ambulans sudah datang." "Yang lainnya?" "3 orang luka berat, sisanya cuma lecet." "Selain Fajar, ada lagi yang kabur." Si kecil menggeleng. Pria berbadan bak raksasa itu kembali menghisap rokok, mengembuskan, kemudian menghisap lagi kuat-kuat. Kali ini, ia lantas membuang rokok yang masih separuh itu ke tanah. Menginjak hingga cahaya merahnya padam. Asap yang lebih pekat keluar lebih banyak, seperti kabut yang menyelubungi pagi. "Bisa-bisanya dia lepas," gerutunya sambil melangkah pergi. "Dibantu adiknya," kata lelaki yang berbadan kurus itu mengikuti. "Adiknya? Cewek yang masih bocah itu?" "Sudah 20 tahun. Umur segitu masih terhitung bocah," katanya berpendapat. "Aku yakin mereka gak jauh dari sini." Suara serak si pria berbadan besar tadi terdengar semakin lirih. Fajar yang yakin mereka telah jauh dari gua tempatnya bersembunyi menjadi lega. Ia baru tersadar bahwa sedari tadi telah menahan napas. Tak berbeda dengan kakaknya, bahu Nia melemas,
Ia menyandarkan punggung ke dinding gua, menghela napas panjang. Sesuatu menggelitik telinganya. Gadis berkulit putih itu pun menoleh. Seekor kelabang berusaha merayapi pundaknya. Dengan refleks, dia menjerit. Suara gadis itu menggema, memancing seruan dari luar gua. "Mereka di sana, Pak." Sial. Fajar yang sadar akan posisinya segera menyeret sang adik keluar gua, berlari menjauh dari para pengejar yang berhasil mencium jejaknya. "Mampus kalian!" seru seseorang di belakang mereka. Tanpa menoleh, Fajar dan Nia berlari kembali menerobos hutan. Suara tembakan terdengar nyaring. Nia yang ketakutan berhenti, menutupkan tangan ke telinga. Ia tak menyangka mereka nekat menembak. Fajar yang sadar akan ketakutan adiknya mencengkram tangan Nia, menariknya, mengajaknya untuk terus lari dan jangan menyerah. Ia tahu betul, jika berhenti, mereka akan dihabisi. Mendung telah membuat hutan semakin pekat. Hanya suara napas dan gemertak ranting patah mewarnai langkah mereka. Hewan-hewan tak ada yang menampakkan diri, seakan bersembunyi, menonton mereka dari tempat terlindung. Sesekali setetes air jatuh mengenai pipi atau hidung. Nia sempat menengok ke atas sekilas. Rupanya hujan telah turun. Namun rimbunnya hutan mampu menahan air jatuh ke tanah. Fajar dan Nia terus berlari, dalam hati berdoa supaya mampu meloloskan diri. Semakin mereka maju, pepohonan semakin jarang. Ketika menoleh ke belakang, samar-samar mereka melihat gerak para pengejar. Mereka menaikkan kecepatan. Seberkas cahaya menyeruak masuk ke hutan, pertanda mereka sampai ke tepi. Hujan telah berubah menjadi gerimis kecil ketika mereka sampai di penghujung hutan. Terlihat sungai membentang di depan. Di seberang sungai ada sebuah desa. Fajar dan Nia saling memandang, lalu tersenyum. Secerca harapan muncul di awang-awang. Mereka yakin penduduk desa pasti melindunginya, menyembunyikan mereka dari para keparat itu. Suara tembakan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Rupanya para pengejar sudah dekat. Tanpa pikir panjang, Fajar dan Nia menceburkan diri ke sungai. Beruntung, sungai itu dangkal. Mereka berjalan melawan arus dan menyeberang. Si kekar yang sudah sampai di tepi sungai mengacukan pistolnya. "Berhenti, atau ku tembak." Fajar dan Nia terpaksa berhenti, mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Padahal tinggal sejengkal lagi mereka sampai ke seberang. "Bagus," kata si kekar menyeringai. "Sekarang kembali ke sini." Si lelaki berbadan kecil tadi menyusul. Tak sengaja, ia menabrak si kekar hingga membuat keseimbangannya goyah. Kakinya terpleset. Ia terjebur ke sungai. Air setinggi pinggang tak membuatnya tenggelam. Meski begitu, lelaki besar itu harus mengangkat tangan tinggi-tinggi supaya pistolnya tak ikut tercebur. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Nia dan Fajar kembali bergerak, keluar dari air dan berlari. Si kekar yang sudah mendapati kembali keseimbangannya lantas berdiri tegak, mengarahkan pistol ke kaki-kaki yang tengah merangkak naik ke tanggul. Sebuah tembakan ia lepaskan. Sebelum tahu siapa yang dikenai, sesuatu membelit kakinya. Lelaki pemarah itu berusaha menyingkirkan sulur-sulur berwarna hitam yang menceratnya. Seolah hidup, sulur itu merayap ke tangan, menjatuhkan pistol yang digenggamnya. Dia meronta, berusaha mengenyahkan benda menjijikan itu. Usahanya terasa sia-sia saat ribuan selur serupa rambut semakin membebat,
menyelubungi seluruh badan hingga ke leher, mengunci tangan seperti bayi yang dibedung. Tenaga yang kuat tak mampu membebaskan dirinya. 3 orang yang ada di sana terpana saat si kekar menjerit ketakutan. Terjerat rambut-rambut yang keluar secara misterius dari sungai, lalu mual ketika jeratan itu mengencang, mencecah tubuh besar di hadapan mereka, hingga darah merembes keluar, seakan diperas. Cairan kental berwarna merah itu terus mengalir. Ketika jeratannya melonggar, tubuh besar lelaki itu hilang, menyisakan kepala pelontos dengan mata kosong terbuka lebar mengambang, lalu hanyut. Rangan Nia yang kakinya terserempet timah panas menyadarkan Fajar akan tujuannya. Ia segera menyeret sang adik ke atas tanggul, menggendongnya ke desa untuk meminta bantuan. Pria kecil yang berdiri di seberang tak berbuat apa-apa. Ia masih menatap ngeri ke tempat di mana kawannya tadi mati. Warna merah masih mendominasi air di sana. Disadarinya sesuatu. Astagfirullah. Aku tahu di mana ini. Sebuah padas perukir. Desa Anglong berdiri tak jauh dari tempat buruannya pergi. Tamat sudah riwayat mereka, tambahnya. Ia lantas berbalik, kembali ke hutan dan memilih dihukum ketua daripada menyusul mereka ke desa terkutuk itu. Di tempat lain, Mas, bisik Rima, bocah berumur 7 tahun, sedang membaca buku di depannya. Cahaya kamar yang redup memaksa matanya untuk menyipit. Shh. Abel, kakaknya yang berusia 12 tahun lebih tua, menempelkan telunjuk ke bibir, lantas menengadah, menunjuk ke atap rumah. Mulutnya mengucap kata. Hujan tanpa suara. Dengan kesal, Rima menghempaskan buku itu ke kasur. Ia ingin belajar membaca, berhitung, dan yang paling penting, ia ingin sekolah. Namun, orang tuanya melarang. Bahkan, sekedar ikut keluar desa untuk membeli keperluan rumah yang hanya dilakukan di bulan-bulan kemarau saja tidak boleh. Entah apa alasannya. Bocah berkulit sawo matang itu tak mengerti. Yang jelas, ia bosan berada di desa kecil itu. Kenapa? Tanyanya kemudian. Kenapa jika turun hujan, kita harus sembunyi dan gak boleh berisik? Shh. Wajah Abel menjadi pucat. Meski dalam keremangan, Rima tahu persis ekspresi yang ditampilkan kakaknya jika dia berusaha sedikit lebih keras. Lagi-lagi Abel menyuruhnya diam. Gadis yang sudah remaja itu turun dari ranjang, mengintip keluar jendela, lantas kembali duduk di samping Rima. Ia menepuk lembut bantal sebagai isyarat, menyuruh adiknya tidur. Rima tahu kalau Abel pasti sangat kesal karena harus menjaganya. Setiap hujan, anggota keluarga bergantian menjaganya supaya diam. Ia yang masih bertumbuh dengan rasa ingin tahu tinggi, sangat sulit untuk tidak bertanya. Namun, setiap kali bertanya, jawaban yang diperolehnya sama. Percuma, diberi tahu pun kau gak akan ngerti. Kau masih terlalu kecil. Sebenarnya, Rima tak sebodoh apa yang mereka kira. Ia tahu bahwa dia adalah bocah satu-satunya yang berhasil mencapai usia 7 tahun di desa itu. Hal itu karena dia penurut. Namun kali ini, ia bosan setiap hari harus menurut, tanpa tahu alasannya. Meski begitu, ia terlalu takut untuk membantah. Bocah itu tahu persis apa yang terjadi jika ia membantah. Ia teringat kakaknya yang bernama Devan telah menghilang.
Teman-teman sebayanya pun satu persatu juga menghilang. Entah apa yang terjadi pada mereka, tapi ia yakin mereka hilang karena tak mau menurut. Begitu yang dikatakan orang tuanya. Mengingat teman-temannya yang hilang, Rima merasa sedih. Air mata menetes di pipi tembemnya. Ia terisak. "Shh," bisik kakaknya lagi. Bahkan saat menangis pun Rima dilarang bersuara. Dadanya sakit, seolah ada ular yang membelit. Ia tertekan dan ingin segera dewasa. "Nanti, kalau sudah gak hujan lagi, Mbak akan ajarin kamu membaca sepuasnya," Abel berbisik di telinga adiknya. Ia lantas mengelus kepala Rima dengan sayang. Batinnya bertanya, harus sampai kapan mereka begini? Setiap hujan datang, mereka seperti siput yang bersembunyi dalam cangkang ketika musuh datang, dan berharap sang musuh menyangka bahwa cangkang itu kosong belaka. Rima mengusap pipinya yang basah, mengangguk patuh, lalu menutup mata. Ketukan pintu yang terdengar nyaring membuat mata gadis cilik itu kembali terbuka lebar. Ia lantas melirik Abel yang pucat pasi. Di balik selimut, kakaknya itu menggenggam tangan Rima erat, seolah tak akan membiarkan adiknya lepas. Mereka diam dalam ketegangan. Tak lama kemudian, orang tua mereka masuk ke kamar dengan wajah yang sama pucatnya. Saat menyadari jika Rima masih ada di samping kakaknya, ibu mereka mendesah lega. Wanita berambut dikuncir secara sembarangan itu menghampiri anak-anaknya, memeluk dan melindungi mereka. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, memecah nada air yang memukul genting. Mereka saling berpandangan, ketakutan. Pak Dirman, sang ayah, segera meraih gunting yang ada di meja. Ia mengacungkannya sebagai senjata. "Pak, jangan," bisik sang istri, mencegah apapun yang direncanakan suaminya. Kedua anaknya hanya bisa diam. Sesaat, Pak Dirman bimbang. Rasanya ia ingin turut meringkuk di balik selimut nyaman bersama istri dan kedua anaknya. Namun, ia tak bisa mengabaikan ketukan itu, apalagi setelah sebuah suara terdengar. "Permisi." Mereka kembali saling berpandangan, berharap seseorang berkata bahwa semua baik-baik saja. Namun, semua tahu kalau itu hanya harapan kosong belaka, karena mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dengan nekat, sang ayah keluar kamar. Ia berjalan selangkah demi selangkah, begitu lamban dan berhati-hati. Matanya awas, mengintip tirai jendela yang tersingkap sedikit. Tak ada siapa-siapa di luar. Ia lantas menghela napas lega, kembali ke kamar anak gadisnya. "Sudah pergi," katanya memberitahu. Belum sempat menutup mulut, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini begitu dekat. Rupanya siapapun yang ada di depan pintu tadi telah berpindah ke jendela kamar tempat mereka berkumpul. "Sembunyi," bisik Pak Dirman memerintah dengan hati-hati agar tak menimbulkan suara. Sang ibu menarik kedua anaknya bersembunyi di bawah ranjang. "Saya tahu ada orang di dalam. Tolong saya. Adik saya terluka dan kami kedinginan. Saya sudah berkeliling kampung, tetapi tak ada yang mau membuka pintu. Kumohon." Ratap suara seorang lelaki di tengah gedorannya. Di bawah ranjang, mereka saling berpandangan lagi. Istrinya lagi-lagi menggelengkan kepala. Namun, Pak Dirman mengabaikannya. Ia tak bisa diam saja. Ia harus memastikan. Perlahan, dia itu merangkak, mendekat ke jendela, mengintip dari celah, berhati-hati supaya tak terlihat dari luar.
ia mendapati seorang lelaki dengan lebam di wajah, berdiri tepat di depan jendela. "Bapak rasa bukan dia, Bu. Kita harus menolongnya," bisiknya menengok ke bawah ranjang. "Aku tak mau mengambil resiko. Bagaimana kalau memang dia? Makhluk itu bisa menyerupai siapa saja, baik yang kita kenal maupun tidak, supaya kita kejebak dan membuka pintu. Setelah itu apa? Kita semua mati. Papa tahu sendiri bagaimana tipuannya," tolak istrinya. "Pak, Bu, tolong saya. Ini rumah terakhir harapan saya meminta pertolongan. Saya datang dari hutan di seberang sungai," kata lelaki itu lagi. "Lihat kan," bisik Budirman mengedikkan dagu. "Tidak mungkin ada orang yang selamat menyeberangi sungai di saat hujan begini." Sang suami mengelus dagunya. Ia berpikir, menimbang apa yang harus dilakukan. "Saya tak tahu apa yang terjadi dengan desa ini. Apakah semua orang telah kehilangan nuraninya? Hingga tak ada satupun penduduk yang menolong saya. Setidaknya beri saya baju, obat, atau makanan sedikit saja untuk adik saya yang terluka," kata lelaki itu putus asa. Fajar duduk bersandar di bawah jendela sebuah rumah sederhana di desa. Setelah berhasil kabur dari para pengejarnya, ia tak tahu berapa lama telah berjalan. Kaki yang sakit, lecet dan penuh lumpur tak dihiraukannya. Lelaki itu kesal bukan main pada penduduk desa. Sudah ada selusin rumah yang diketuk, tapi tak ada satupun yang mau membuka pintu, bahkan sekedar menyahut. Mereka semua diam, berpura-pura tak ada orang di rumah. Padahal Fajar yakin kalau mereka ada. Penduduk di sini sangat aneh. Fajar menyumpah. Rusuknya terasa sakit tiap kali ia mengambil napas. Ini pasti karena benturan saat kecelakaan yang dialaminya tadi pagi. Ia menengok ke atas. Hari sudah petang atau mendung yang membuat suasana suram. Fajar tak tahu mana yang benar. Mulutnya terasa kecut. Ia ingin merokok, tapi tak punya. Semenit 2 menit ia duduk, mengumpulkan lagi kekuatannya. Saat bangkit, sebuah bungkusan plastik berwarna hitam dilempar dari jendela yang terburu-buru dikunci kembali. Fajar mengernyit. Ia lantas mengambil bungkusan itu, membuka sedikit dan membaca kertas yang terselip di sana. "Maafkan kami tak bisa membuka pintu saat ini. Jika kau benar-benar manusia dan masih hidup saat hujan tak lagi turun, kembalilah kemari. Kami akan bukakan pintu untukmu dan adikmu. Jika kau ingin selamat, jangan percaya pada siapapun, terutama orang yang mengajakmu ke sungai, meski dia adalah adikmu sekalipun. Kami anggap dapat menyerupai siapa saja, mengocehmu, menenggelamkanmu, lalu memakanmu. Jangan bersuara, nanti dia datang." Dahi Fajar meneguk semakin dalam. Siapa Kamyangga? Ia mengendikkan bahu. Tak peduli, ia akan memikirkannya nanti. Lelaki itu lantas memeriksa isi kantong plastik. Meski tak banyak, ada beberapa makanan yang dibungkus daun pisang, plester dan betadine, lalu kaos, celana dan sarung. Sebelum pergi, ia mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah. Tak ada sautan. Mereka benar-benar aneh, pikirnya. Fajar segera menuju saung, di mana telah meninggalkan adiknya yang terluka. Ia sengaja tak membawa Nia karena menurutnya
Lebih praktis mencari bantuan sendiri daripada berdua dengan memapa adiknya yang terluka. Lebih hemat waktu dan tenaga. Selagi berjalan, Fajar bertanya-tanya, apa yang terjadi di desa ini? Kenapa mereka menutup pintu rapat untuk orang asing? Siapa kami Angga? Lalu Fajar teringat hal ganjil yang membunuh salah satu pengejarnya di sungai. Kemudian surat yang diselipkan pemilik rumah tadi. Dengan otomatis otaknya menghubungkan kedua fakta itu. Mata Fajar terbeliak menyadari sesuatu. Mungkinkah para penduduk takut pada sesuatu di sungai itu? Jika memang begitu, tak seharusnya dia meninggalkannya di dekat sungai. Kekhawatirannya mulai menjalari Fajar. Ia ingin segera sampai ke Saung, memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan adiknya. Bego, batinnya. Seharusnya aku bawa saja Nia bersamaku. Ia memukul kepalanya dengan kesal. Fajar mempercepat langkahnya. Ia kemudian berlari, tetapi malah terpleset jalanan yang tak beraspal dan penuh lumpur itu. Sialan, hujan menusuk-nusuk kulitnya yang lebam, membuatnya perih. Tetapi ia tak peduli dengan terseok-seok jalanan yang licin. Ia akhirnya dapat melihat Saung tempatnya meninggalkan sang adik. Nia, panggilnya saat mendekati Saung. Orang yang dipanggilnya tak menyahut. 10 meter lagi, Fajar menghitung. Hujan memaksa mata lelaki itu menyipit. Dingin tak lagi membuat tubuhnya menggigil karena adrenalinnya meningkat. 7 meter, jantungnya berdebar. 5 meter. Dia 3 meter. 1 meter. Tak ada siapa-siapa di sana. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.